wabarakatuh, selamat datang kembali di channel saya Budiman ST ya. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Dan kali ini saya akan membahas Tamiya lagi nih. Yang lagi rame yaitu kelas mass damper atau kelas set damper. Set damper itu hitungannya termasuk murah ya dibandingin dengan kelas STO, dan lebih kencang dibandingin dengan kelas STB gitu. Jadi di sini saya coba bikin dari kit yang sudah pernah saya review sebelumnya, yaitu Broken G. Itu kalau yang belum nonton video unboxing dan tes run ada di sini nih, nanti bisa lihat di video-video saya sebelumnya. Pertama saya coba untuk bahas mengenai rulesnya ya, karena saya biasa main di Jordan Toys dan Bosku Garage yang di Blok M atau Dolphin. Jadi saya membahas rules yang berkaitan dengan di tempat itu, karena biasanya di tempat lain tuh akan ada perbedaan untuk aturan-aturannya atau regulasinya. Untuk membuat Tamiya kelas set damper ini atau mass damper ini, yang pertama itu kitnya wajib merek Tamiya original ya. Jadi kitnya ini terserah mau pakai modelnya gimana, tapi harus Tamiya. Untuk sasisnya, ini sasisnya ini nggak boleh ada yang dipotong atau nggak ada yang dilubangin. Jadi sasis bawaan kit ini pokoknya standar begini aja, nggak boleh ada yang dipotong, dicolok, dibolongin. Misalkan ini kan tambahin bolongan di sini, itu nggak boleh gitu. Pokoknya nggak boleh dimodifikasi atau ditambal-tambal di sini, misalkan dicor pakai apa, itu nggak boleh. Pokoknya bener-bener kit bawaan sasis bawaan kit seperti ini, atau beli sasis satuan juga boleh, yang penting mereknya Tamiya dan standar begini gitu. Nah, kalau akar sih karena ini FMA ini ada akarnya ya, ini boleh nggak dipakai, jadi bisa diganti pakai ini. Jadi pokoknya sasis utamanya tetap pakai ini. Yang kedua, bodinya harus terpasang seperti ini. Jadi bodinya boleh apa aja sesuai dengan sasisnya ya pastinya ya. Jadi tapi harus terpasang rapi begini, dikunci di belakang sini. Jadi ini depan harus masuk ke pengait, belakang dikunci pas kayak gini ya. Ini nggak boleh dimodifikasi apapun untuk bodinya. Tapi kalau masalah stiker nggak dipakai itu nggak jadi masalah ya. Atau ada coakan-coakan atau modifikasi kecil boleh, misalkan di sini. Ini misalkan mass damper ada bodi yang di sininya kan ada yang nggak mepet sini ya. Jadi kalau dipasang set damper itu mepet, ininya nggak bergerak. Jadi ini boleh dimodifikasi di bagian sini aja, di sedikit itu boleh gitu, karena menyesuaikan gitulah. Lalu selanjutnya ban velg boleh pakai ukuran apa aja. Bannya juga boleh apa aja, velgnya boleh apa aja, terserah gitu. Dari kit lain juga boleh, nggak masalah. Yang penting ini nggak boleh ditembus nih ya, velgnya nggak boleh ditembus as gitu. Tapi ada beberapa tempat juga yang membolehkan ini ditembus gitu. Lalu bannya juga ban standar. Tadi kan saya bilang nih boleh pakai ban ukuran apa aja gitu, temen nggak boleh dibubut gitu. Jadi sini garisnya ini masih ada kelihatan garisnya, atau diamplas kecil tipis ya nggak masalah, yang penting masih kelihatan garisnya di sini nih gitu, garis bannya. Dan pastinya set damper harus ada di sini ya. Di sini boleh pakai apa aja, yang penting sih set damper di samping kanan kirinya, yang penting nggak boleh dimodifikasi aja. Gear dalam ini harus sesuai dengan rasio dari Tamiya, jadi nggak boleh namanya ada gear banci. Jadi kalau misalkan 3,5 banding 1, 4 banding 1 itu pokoknya sesuai dengan set gear yang ada di Tamiya. Nah, kan ini kelas mass damper atau set damper, jadi untuk dampernya ini jumlahnya tidak dibatasi, terserah mau pakai berapapun, terserah untuk menggunakan ini set dampernya ini gitu. Jadi bebas mau berapa. Di sini saya pakai tipis begini karena biar gampang menyesuaikannya gitu, mau pakai berapa gampang gitu kalau pakai yang kecil kayak gini. Untuk gearnya itu nggak boleh pakai bearing dalamnya. Jadi gearnya itu kan biasanya kalau ada gear FMA itu kan gear yang hijau itu biasanya di tengahnya ada bearing yang besi itu nggak boleh dipakai. Jadi tapi kalau untuk menggunakan pakai as ini sih nggak masalah gitu kan, diganjel itu nggak masalah, yang penting plastik bukan pakai bearing. Lalu aturan selanjutnya adalah ini FRP. Nah, untuk di Bosku Garage atau di Dolphin, plate ini itu wajib pakai FRP, bukan pakai yang karbon. Ini pakai FRP, dan FRP-nya pun cuman boleh satu lapis. Contoh depan kayak gini nih, saya pakai kayak gini nih, ini cuma satu lapis, jadi nggak boleh didouble ya. Jadi untuk di bumper depan ini saya pakai satu FRP buat depan, buat stay rollernya. Lalu di bawahnya buat rem, itu satu lapis juga tuh. Lalu yang belakang juga hanya satu, nih satu lapis yang ini menggunakan ini. Sama ini pakai yang buat remnya, ini saya pakai satu. Teman di sini masih boleh lagi pakai satu buat melindungi ini nih,
biar nggak nyangkut gitu. Tapi karena saya pakai roller yang ini, yang modelnya begini, jadi ini masih aman nih, nggak nyangkut di track gitu. Nah tapi di Jordan Toys boleh nih menggunakan part HG gitu. Misalkan kalian menggunakan part HG high grade karbon di Jordan Toys masih boleh. Jadi depan misalkan pakai karbon tuh boleh. Cuman kan lagi-lagi budgetnya akan sangat membengkak gitu kalau misalkan menggunakan part yang high carbon. Itu tujuan dibangunnya atau diciptakan regulasi ini adalah untuk meminimalisir budget. Ya, lalu lanjut ke roller. Rollernya boleh menggunakan roller aluminium seperti ini boleh, gitu ya. Boleh pakai plastik juga boleh, gitu. Jadi kan nggak jadi masalah. Tuh, dan ukurannya pun bebas, terserah. Mau pakai roller berapapun terserah, bebas. Yang penting posisinya itu sesuai. Jadi roller di depan dan di belakang aja, nggak boleh tuh namanya ada naruh roller di body atau di sini. Untuk jumlah rollernya ini ada 3 pasang ya, depan 1 pasang, belakang 2. Jadi total roller ada 6 itu yang boleh digunakan. Lalu biasanya di roller itu ada namanya stabilizer ya, kayak gini-gini nih. Ini stabilizernya kalau di Dolphin itu atau di Bosco Garage itu ini harus part Tamiya ya, dan nggak boleh dimodifikasi. Pokoknya apapun yang dipasang di mobil ini itu harus plug and play. Artinya apa? Kalian buka packingan, buka kardus, buka plastik, langsung pasang. Nggak ada tuh namanya di trim, dipotong, dimodifikasi, itu nggak boleh gitu. Nah biasanya kan kita di roller depan ini kalau misalkan pakai yang kayak gini kan pakai ya velg yang kita potong tengahnya, kita ambil tengahnya doang tuh, taruh di sini. Itu kalau di kelas set damper nggak boleh, jadi harus pakai stabilizer jadi dari Tamiya ini gitu. Ini saya pakai yang kayak model gini, atau pakai ball cap yang model begini, atau ada lagi yang lebih besar kayak jamur, itu boleh juga dipakai. Yang penting nggak ada modifikasi gitu. Dan ini harus dipasang di sini. Dan satu lagi untuk mass damper tadi, ini boleh ditaruh di belakang, depan, atau di tengah, tapi nggak boleh taruh di tiang roller ya. Jadi ini nggak boleh naruh mass damper di sini, ini juga ditaruh di sini atau ditaruh di sini buat nambahin berat, itu nggak boleh gitu. Dan selanjutnya untuk dinamo atau motor itu kalau di Dolphin atau di Bosco itu nggak boleh dicoak. Jadi dinamonya ini harus dinamo yang masih utuh, jadi kayak bawaan dari baru ya. Jadi dinamonya itu nggak boleh dibolongin sini nih, nggak boleh dicoak gitu ya. Nah tapi kalau di Jordan itu harus dicoak gitu. Jadi kalau misalkan mau main di Jordan ya saya pakai dinamo yang dicoak. Kalau misalkan main di Blok M ya saya pakai dinamo yang nggak dicoak gitu. Nah ini contoh nih dinamo yang sudah dicoak nih, udah dibolongin, kelihatan nggak nih? Tuh udah dibolongin. Dan ini dinamo nggak boleh dimodifikasi apapun ya. Jadi dari baru buka ini nggak boleh ada dimodifikasi, cuman masih boleh untuk di break in, jadi agar performanya bisa lebih maksimal. Itu aja sih menurut saya. Untuk regulasinya nggak banyak, jadi memang pada intinya kelas set damper, mass damper atau STCB ini untuk menjembatani bagi pemain-pemain Tamiya yang baru mau mulai main Tamiya, jadi agar budgetnya tidak terlalu besar gitu. Ya baik, sekarang bagaimana dan apa aja sih yang harus kita persiapkan untuk membuat mobil seperti ini atau Tamiya kelas ini? Yang pertama adalah siapkan kitnya. Kalau kalian memang mau membangun ini dari kit, boleh. Seperti saya ini contohnya, saya menggunakan kit Tamiya Broken Gigan yang Black Premium kalau nggak salah gitu. Itu udah lama saya beli. Video yang saya sampaikan itu videonya ada di channel saya juga. Ini dulu waktu itu beli, harganya masih lumayan karena baru ya, waktu itu baru keluar. Jadi saya langsung beli karena bagus, saya suka bentuk dan warnanya. Sebelumnya saya juga punya yang Broken Gigan yang itu SFM. Terakhir saya cek, ini sekarang kit ini harganya sekarang udah di angka 700-an gitu ya. Oke, lanjut. Yang perlu disiapkan yang pertama tadi kitnya. Yang kedua itu ini nih, FRP-nya disiapin. Di sini saya pakai pertama yang ini yang depan ini sama belakang saya pakai sama ya. Ini saya pakai white front plate buat yang fully cowled mini 4WD gitu. Itu nomor itemnya yang 15472. Lalu di bagian bawah saya pakai model FRP buat rem nih kayak gini.
Kalau ini sih terserah ya mau model apa aja, yang penting pakainya FRP. Kalian boleh pakai yang model yang stick doang gitu juga nggak masalah, karena fungsinya hanya untuk rem. Atau mungkin mau yang model akar yang sampai ke sini bautnya, itu juga boleh. Gitu. Saya pakai yang ini karena ini sebenarnya saya nggak beli karena ini bekas STO, nggak dipakai, jadi saya taruh di sini untuk meminimalkan budget. Gitu ya. Lalu ke belakang. Di sisi belakang ini saya pakai rear brake stay set. Jadi di sini saya beli ini udah dapet sama busa brake nya ini kayak gini nih. Tuh. Ini item number 15518. Itu aja sih, minim kan untuk penggunaan bumper depan dan belakang nih, akarnya hanya butuh 2 gitu. Tapi boleh lagi tambah, tadi saya bilang ini boleh dikasih underguard di sini buat supaya ini nggak nyangkut. Cuman karena saya pakai rollernya begini, jadi ini saya nggak butuh underguard lagi gitu. Ya, lalu untuk set dampernya ini boleh pakai set damper apa aja ya, mau model begini boleh atau yang buat AR juga boleh, terserah enak ke gimana. Saya suka begini karena lebih simple aja nih, simple begini. Ini saya pakai set dampernya, saya pakai yang model ini reinforcing plate set, jadi sebenarnya buat penggunaan buat di sini ya, buat penguat. Selanjutnya adalah roller ya. Roller depan saya pakai, belakang saya pakai 19 mm yang ringless ya, jadi nggak pakai ring karet. Ini juga saya bekas pakai dari STO ya, saya pindahin dulu ke sini. Lalu yang bawahnya pakai yang kayak gini nih, apa namanya kan, yang kayak gini nih, 19 mm tapered aluminium ball race roller ringless 95436 part numbernya gitu ya, kayak gitu jadinya. Lalu depan saya pakai double aluminium roller ya, 12-13 mm ini yang ringless juga. Kebetulan ada part STO yang nggak kepake, jadi saya pakai di sini. Lalu tadi saya sampaikan untuk stabilizernya harus punya Tamiya ya, nggak boleh dimodifikasi. Jadi depan saya pakai ini saya pakai high mount tube stabilizer set gitu, yang kayak gini nih. Ini 15528 untuk part numbernya gitu ya. Ini model ini saya pakai taruh di sini. Nah, untuk yang belakang saya pakai biasa ball cap biasa. Ini juga bakal biasa gitu. Nah, ini di sini saya pakai lock nut. Sebenarnya saya mau pakai yang ball cap, cuman belum ada. Nanti saya coba copot dari kit STO saya aja, karena lebih enak bukanya, nggak usah pakai kuncinya gitu. Ya, itu aja alat-alat dan bahannya. Sama paling ya tambahannya adalah kayak gini nih, kayak baut-baut ya kan, nut gitu, terus ring sama spacer. Nah, untuk tiang-tiang rollernya ini depan belakang saya pakai yang model cap screw ya, cap screw set itu yang 2 mili kayak gini nih, 15454. Yang di depannya ini saya pakai yang 25 mili, belakangnya pakai yang 30 mm untuk panjangnya ya. Jadi di sini untuk ujung bautnya ini pakai kunci L gitu, jadi dapat kuncinya di sini. Ini pakai kunci L loh. Di sini modelnya kayak gini ya, jadi saya pakai itu. Jadi saya beli plastik ini satu doang nih, dapat untuk depan belakang ya. Karena kenapa pakai yang model ini, karena lebih kuat, nggak gampang bengkok kalau pakai yang itu. Kalau model kayak gini nih, ini gampang bengkok tuh ya. Paling itu pertama baut itu. Lalu untuk kalau yang tiang ini dapat nih dari Mas Demper, dapat spacer ini pun dapat nih dari pembelian ini. Saya pakai spacer juga dapat ya, kecuali yang panjang ini nih gitu. Dan dinamo yang boleh digunakan hanyalah yang seri tune ini. Jadi pilihannya cuma 3 tadi, ada torque tune, atomic tune, atau rev tune. Dan boleh pakai yang 1, 2, atau yang boleh double staff, tergantung dari sasisnya gitu. Kalau sasisnya single staff ya harus pakai dinamo yang single staff juga, nggak boleh dinamo double staff dipotong, itu nggak boleh. Jadi harus sesuai dengan peruntukan. Nah, balik lagi, nggak boleh ada modifikasi gitu ya, dinamonya pakai itu. Untuk gear set saya pakai bawaan dari ini yang warna biru muda kuning ya untuk gear setnya. Lalu baterainya pakai itu gitu. Nah, untuk perakitannya sih sangat mudah sebenarnya. Ini saya coba buka dulu ya. Nah, untuk merakit, kalau untuk kit Broken G nya ini sendiri, kalau cara ngerakitnya ada di video sebelumnya tentang unboxing dan perakitan Broken G nya ini. Nah, saya mau membahas cuman ngerakit, masang ini dulu nih, masang bumper
sama rollernya gitu. Yang pertama dipasang adalah kita ambil stick ininya dulu nih, stick FRP-nya. Jadi urutannya cuman double roller aluminium ya, lalu ada spacernya nih, bawaan dari ini ada spacer tuh, 2 atas bawah, lalu baut sama spacer alu stabilizernya gitu. Jadi urutan itu pasang kanan kiri sudah. Nah baru nanti pasang ini nih stabilizernya, pasang mas dampernya ya di sini. Dipakai di sini, jadi dibaut di sini dulu. Sudah pasang begini, baru ditaruh di bumper, dibaut di bumper barengan sama bawah remnya gitu. Karena saya ambil bolongannya cuma di sini doang nih, saya pakai lubang yang di sini. Dan untuk bawahnya ini saya pakai yang baut countersunk ya, jadi yang rata palanya tuh, jadi tidak merusak trek nantinya. Ini aja nih, beli ini seset nih tuh banyak dapet, jadi ada panjang 10, 12, 20, 25, 30, 15, 5, 10 nih. Jadi bisa pakai ini, satu bungkus ini bisa dipakai nih. Ini kan saya pakai 1, 2 ini kan depan nih, ini sama belakang ini buat ini 1, 2 di sini. FRP ini nggak boleh di countersunk semua ya, jadi hanya untuk baut yang digunakan aja. Misalkan mau di sini nih yang di countersunk, ini boleh dibolongin countersunk ya gitu. Nah kebetulan di sini ada nih, saya sudah ada bekas countersunk karena kan bekas STO ya. Jadi ini sebenarnya nggak boleh nih, nanti mungkin kalau pas mau lo ikut lomba ini saya ganti pakai yang baru atau pakai yang akar yang lain. Cuman kalau buat sasis misalkan ini kan ada yang nggak nembus nih, misalkan di depan kan nggak nembus nih, ini boleh ditembusin nih. Jadi bolongan udah ada, tembusin ke atas itu boleh ya, tapi nggak boleh membuat bolongan baru gitu ya. Lalu untuk di samping ya, ini tadi gampang mudah masangnya, tinggal begini aja pakai bautan kayak gini. Kalau dipasang ini mas dampernya sama kanan kiri. Nah yang belakang ini pertama yang dipasang juga kayak tadi, ambil FRP yang dulu nih yang ada rollernya, kita pasang ini dulu kanan kiri gitu ya, baru kita taruh dulu, lalu kita pasang di sini di remnya nih, kita pasang di FRP remnya gitu. Ini juga dipasang dulu, baru terakhir dipasang di sasis. Ini sasis saya pakai ini nih, lihat ya tuh, di sini ada spacer nih, spacer baru ke baut gitu. Jadi biar nggak terlalu tinggi di sini, jadi cukup ya, ini kurang lebihnya 4 ya, 4,5 lah, ini 4,5 mili ground clearance untuk rem belakang. Kenapa kok tinggi banget sih ya, karena nanti kan di sini saya biasanya pakai rem tadi bawaan yang dari ini kan nih, ini 2 mili nih tuh, ini kan 2 mili. Kalau misalkan di sini misalnya 4 mili kan, kalau misalkan saya pasang 2 mili berarti ground clearance-nya kan masih ada 2 mili kan, itu masih bisa. Nah depannya ini, depannya juga lebih jauh lagi nih, depan saya buat ini ya 4 juga sama, jadi masih bisa kita pakai busa rem yang ukuran 1 mili atau 2 mili, jadi masih ada sela 2. Karena kan beda dengan STO, kalau di sini dia remnya tuh agak maju ke depan, jadi untuk sudutnya ini tuh akan lebih jauh gitu, sebenarnya tuh lebih jauh. Kalau STO kan biasanya ada di sini, ini kan kita potong kalau di STO ya, bisa segini nih. Udah, itu aja cukup simpel sebenarnya untuk kelas ini, makanya di sini disebut kelas STO pemula ya. Jadi tapi walaupun pemula, yang main juga ya para yang pro juga pada ikut, karena ada eventnya, ada banyak sekali eventnya, dan ini lebih murah jatuhnya. Kenapa kelas ini juga sekarang lagi viral dan banyak sekali peminatnya itu tadi, karena memang budgetnya nggak terlalu besar, terus kencengnya juga dapet, stabilnya dapet gitu. Jadi banyak yang suka kelas ini gitu ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Nanti kita coba mobilnya test run, tapi nggak tahu masih PPKM, jadi belum bisa main di track. Itu aja, terima kasih telah menonton. Jangan lupa di like, di share kalau misalkan bermanfaat, dan isi kolom komentar mau tanya-tanya atau mau kasih saran, bang ini misalkan kurang, bang ini kurang miring atau apa, tolong dikasih tahu saya, karena saya juga udah lama nggak main Tamiya dan nggak tahu nih sekarang modelnya kayak gimana Tamiya sekarang gitu. Jadi kita sharing-sharing aja gitu ya. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.